Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik andalan kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya hari ini? Oke, meskipun adik-adik ada yang lagi puasa, tapi kakak harap adik-adik masih semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. And I hope you enjoy with me dalam pembelajaran terakhir di hari ini. Dan tak lupa juga kami menyapa buat Bapak Ibu yang ada di sekolah saat ini, mendampingi adik-adik putra terbaik se-Sulawesi Selatan. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja masih dalam program edukasi kebanggaan kita, The One and Only Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Jadi kalau adik-adik cek di sini menanyakan tentang kalimat tidak efektif. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kalimat yang tidak efektif itu seperti apa. Jadi ada banyak, misalnya huruf kapitalnya salah, ejaannya salah, terus tidak jelas subjek predikat, tidak logis, tidak masuk akal, dan seterusnya. Nah, tapi kalau adik-adik masih ingat, ada 3 rekomen kakak yang harus diperhatikan kalau mendapatkan soal kalimat tidak efektif. Nah, oke, sekarang untuk mereview kalimat tidak efektif cara kerjanya gimana, biasanya kebanyakan di soal untuk alasan ketidakefektifannya itu adalah karena biasanya tidak jelas subjek predikat. Oke, tidak jelas subjek dan predikat. Nah, jadi adik-adik dalam hal ini adik-adik harus cek dulu di masing-masing opsinya, pastikan semuanya ada subjek dan predikatnya. Jadi kalau salah satunya ada yang hilang atau dua-duanya tidak ada, atau misalnya di kalimat itu semuanya keterangan, maka otomatis kalimat itu tidak efektif. Jadi ingat, dalam kalimat efektif minimal ada subjek dan predikat. Kemudian, alasan kedua kebanyakan dia tidak efektif karena dalam hal ini penggunaan tanda baca salah. Nah, jadi penggunaan tanda baca salah. Nah, dalam hal ini untuk tanda baca itu kan ada banyak ya, tapi pertemuan sebelumnya kakak rekomendasikan kebanyakan di soal UTBK yang tanda baca disalahkan itu adalah lewat tanda koma. Nah, jadi dalam hal ini adik-adik harus tahu dulu aturan tanda koma yang benar itu seperti apa. Dan sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar untuk penggunaan tanda koma. Nah, kemudian alasan ketiga kebanyakan di soal UTBK dia tidak efektif karena di dalam kalimat tersebut terdapat kata yang tidak baku. Nah, jadi kakak sarankan prioritaskan ketiga rekomen yang kakak berikan ini. Jadi, yang pertama alasannya tidak jelas subjek predikat, yang kedua dari segi tanda baca salah, yaitu tanda baca koma, dan yang ketiga ada kata yang tidak baku. Nah, untuk adik-adik yang mungkin kesulitan atau agak masih kurang menentukan yang mana subjek predikat, rekomennya kakak cek dulu lewat tanda baca. Dan tanda bacanya itu adalah tanda baca koma. Dan di pertemuan sebelumnya kakak sudah sampaikan ada beberapa konjungsi intrakalimat yang harus didahului dan tidak didahului tanda koma. Jadi adik-adik kita lihat dulu, siapa tahu di kalimat itu ada konjungsi-konjungsi tersebut sehingga kita bisa lebih cepat dalam mendapatkan jawabannya. Nah, sekarang ingat, tidak jelas subjek predikat, penggunaan tanda baca dan tidak baku, tapi lihat dulu dari segi tanda komanya. Nah, sekarang kakak sudah tuliskan di slide yang kedua. Oke, nah di situ ada catatannya kakak. Dikatakan konjungsi intrakalimat yang harus didahului tanda koma. Kak, konjungsi intrakalimat itu yang mana? Jadi konjungsi intrakalimat posisinya itu adalah yang di tengah. Jadi
posisi konjungsinya atau kata sambungnya ada di tengah. Dan di sini adik-adik harus perhatikan dikatakan didahului tanda koma. Dan untuk memudahkan adik-adik dalam mengingat, ingat saja clue-nya TSM ya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada huruf T. Jadi T-nya itu adalah konjungsi tetapi. Jadi pastikan kalau misalnya di kalimat itu ada konjungsi tetapi, pastikan sebelumnya ada koma. Kemudian yang kedua ada S. S-nya itu adalah konjungsi sedangkan. Jadi adik-adik perhatikan bahwa konjungsi ini harus sebelumnya didahului tanda koma. Kemudian yang ketiga ada M. M-nya itu apa? M-nya itu adalah konjungsi melainkan. Nah, jadi sebelum melainkan harus ada koma, karena kalau tidak ada berarti dia tidak efektif atau salah. Dan terakhir ya, nya itu apakah? Nya itu adalah yakni atau yaitu. Nah, jadi adik-adik fokus dulu di kalimat itu. Mana tahu di antara konjungsi TSM ya ada di kalimat yang ada di opsi. Dan pastikan sebelum konjungsinya ada koma. Dan satu lagi ada konjungsi tengah kalimat atau intra yang tidak didahului tanda koma. Jadi pastikan sebelum konjungsinya itu tidak ada tanda koma. Dan di sini kalau kita lihat clue-nya ada beberapa konjungsi kamase basugar. Nah, mungkin adik-adik ada yang tertawa melihat clue ini, tapi ingat saja karena ini sangat memudahkan adik-adik untuk mengingat. Kamase tambah basugar. Nah, di sini ada beberapa konjungsi. Jadi ada jadi ada 6 ya. Nah, untuk yang pertama, kalau di tengah kalimat ada clue K. K-nya itu apa? K-nya itu adalah konjungsi karena. Jadi adik-adik pastikan kalau di konjungsinya ada konjungsi karena di tengah kalimat itu tidak boleh ada tanda komanya. Oke. Terus yang kedua, ma-nya itu adalah maka. Oke. Selanjutnya C-nya itu adalah sehingga. Oke, selanjutnya ada bah. Bahnya itu apakah? Nah, jadi bahnya itu adalah bahwa. Oke. Selanjutnya ada su. Su-nya itu adalah supaya. Dan yang terakhir ada gar. Garnya itu adalah agar. Ini adalah beberapa konjungsi tengah kalimat yang kebanyakan dimasukkan di soal yang adik-adik harus perhatikan sebelum konjungsinya pastikan tidak ada tanda koma. Nah, jadi adik-adik ingat TSM ya untuk konjungsi tengah kalimat yang harus didahului tanda koma dan konjungsi intra kalimat yang tidak didahului tanda koma. Oke, silakan adik-adik kalau mau di screenshot atau di foto silakan sebelum kakak lanjut ke slide sebelumnya. Oke, nah jadi perhatikan ya konjungsi TSM ya dan kamase basugar. Nah, kita fokus dulu di soal sebelumnya. Di situ kalau kita lihat kalimat tidak efektif di opsi alfa adalah di kalimat 6. Sekarang coba perhatikan kalimat ke-6. Di situ apakah ada konjungsi TSM ya atau kamase basugar? Oke, ada ya, yaitu konjungsi tetapi. Nah, tapi tadi TSM ya, tetapi itu masuk dalam konjungsi yang harus didahului tanda koma. Dan kalau kita perhatikan, sebelum tetapi ada tanda koma berarti untuk kalimat 6 aman dari segi penggunaan tanda koma untuk konjungsi tengah kalimat. Selanjutnya, kita lihat di opsi Bravo kalimat 4. Sekarang coba perhatikan kalimat 4. Adakah konjungsi TSM ya atau kamase basugar? Oke, kalau kita perhatikan tidak ada. Lanjut saja ke opsi Charlie kalimat kedua. Kalimat 2 ada konjungsi TSM ya atau kamase basugar? Oke, tidak ada ya. Lanjut ke kalimat kelima. Coba perhatikan kalimat 5 apakah ada konjungsi TSM ya atau kamase basugar? Oke, ada ya. Ada yang dapat? Oke, itu ada di konjungsi sehingga. Sehingga tadi masuk di clue kamase basugar, yang dimana dia adalah konjungsi yang tidak boleh didahului tanda koma. Dan ternyata kita cek di kalimat 5 sebelum sehingga ada tanda koma. Berarti penggunaannya salah.
Nah, jadi otomatis kita sudah dapatkan kalimat tidak efektifnya, yaitu di opsi delta atau kalimat kelima. Jadi seperti itu ya adik-adik. Kalimat tidak efektif, tidak jelas subjek predikat, tanda baca salah, tanda baca koma, rekomennya kakak ingat TSM ya atau kama seba sugar, pastikan di kalimat itu mana tahu ada menggunakan konjungsi itu dan pastikan penggunaan tanda bacanya benar. Karena kalau salah, jawabannya itu. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, cukup untuk soal nomor 1 mengenai kalimat tidak efektif ya. Jadi ingat catatan-catatan yang kakak berikan. Selalu semangat untuk belajar dan untuk kalian yang mau menonton siaran ulangnya, kalian bisa nonton di YouTube channel Smart School Pemprov Sulawesi Selatan. Nah, jadi biar kalian semakin paham mengenai materi-materi yang kita sudah siarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih untuk waktu adik-adik. Saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.